Kalian masih ingat nggak sama desain rumah yang Gede sudah bagikan beberapa minggu yang lalu? Kalau Agandasista lupa nih, Gede kasih lihat ya. Ini loh rumah yang punya area halaman belakang luas, lengkap dengan musola keren di bagian ujungnya. Dan hari ini Gede akan kembangkan rumahnya menjadi 2 lantai. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah video renovasi rumah 10x12 jadi 2 lantai dan punya 5 kamar tidur. Pada video tahap pertama, rumahnya punya 3 kamar tidur, yang mana salah satu kamarnya akan Gede ubah menjadi area tangga untuk menuju ke lantai 2-nya. Yang mana di lantai 2 akan ada tambahan 3 buah kamar tidur baru dan sebuah area balkon yang super keren nih. Nah, yang sedang Agandasista lihat ini adalah tampak depan awal pada video yang pertama. Sekarang Gede mau kasih lihat perubahan tampak depannya setelah Gede renovasi rumahnya jadi 2 lantai. Wih, langsung kelihatan mewah ya kak. Tetap konsisten dengan konsep 2 pilar di bagian lantai 2-nya. Ini adalah tampak setelah rumahnya direnovasi menjadi 2 lantai. Kalau dari sisi yang lain, penampakan rumahnya seperti ini ya. Gede punya alternatif kedua nih. Untuk bagian dak yang di atas balkon dan teras, kalian juga bisa ubah menjadi seperti ini. Dengan penambahan atap pelana di bagian atas teras dan balkonnya, membuat rumahnya terlihat lebih mewah lagi. Nanti tinggal tentukan sendiri yang mana yang sesuai selera, mau yang minimalis atau ada sedikit sentuhan klasiknya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ya. Gede tidak akan jelaskan semua lagi nih yang di lantai dasar. Untuk Agandasista yang belum menonton pembangunan tahap pertamanya, Gede akan kasih linknya di bagian komentar di bawah atau di bagian atas kanan layar handphone kalian. Nah, yang seperti kita sudah lihat, di bagian luar ini tidak ada yang berubah. Selain bagian karpotnya sekarang sudah ada penutup kanopinya. Oleh karena itu, sekarang langsung aja kita akan masuk ke dalam rumahnya nih. Sesaat kita masuk ke bagian dalam rumah, untuk Agandasista yang belum nonton video awalnya, kita tuh akan diterima di bagian area ruangan tamunya. Area ruangan tamu ini baik ukuran dan desainnya masih tetap sama seperti yang di pembangunan tahap pertama. Kemudian kalau kita melangkah lagi, kita akan menemui satu ruang besar di mana ada ruangan keluarganya. Kemudian tepat di bagian samping meja TV masih akan ada pintu menuju ke kamar tidur utama yang baik ukuran dan posisinya juga tidak berubah. Di sampingnya ada pintu ke kamar tidur anak yang pertama ya. Kemudian selepas dari ruangan keluarga yang besar ini, tepat di bagian belakangnya ada bukaan pintu lipat yang akan membawa kita menuju ke area halaman belakangnya yang super keren. Makanya nonton dulu video tahap satunya ya. Nah, di lantai dasar ini tadinya ada 3 buah kamar tidur. 2 kamar tidur kita sudah lihat tadi, dan ini 1 kamar tidur lagi yang tepat berada di bagian belakang sofanya yang akan Gede alih fungsikan sebagai area tangga untuk menuju ke lantai 2 yang baru kita bangun. Sementara di sampingnya, pintu yang berwarna hitam ini adalah akses menuju ke area kamar mandi yang ada di lantai dasarnya. Karena 1 kamar tidur di bagian lantai dasar dihilangkan, jadi total kamar tidur di bagian dasar rumah ini ada 2 kamar ya. Kita akan lihat tambahan 3 kamar tidur lagi di bagian lantai 2-nya nih. Yang sedang Agandasista lihat ini adalah area tangga yang akan membawa kita ke bagian lantai 2. Ada bukaan besar mengarah ke depan dan ke bagian samping rumahnya ya. Oh iya, tangga ini benerannya dikasih pegangan ya. Karena ini Gede lagi buru-buru, jadi Gede nggak sempat kasih pegangannya tuh. Nah, sesaat kita naik ke lantai 2, kita akan diterima di satu lagi ruangan besar berukuran 3,25 x 4,5 meter, yang mana area ini Gede fungsikan sebagai area ruangan kumpul keluarganya. Apalagi tepat di bagian depannya ada area balkon yang super nyaman. Nanti kita akan lihat sama-sama. Kemudian di bagian kiri dan kanan dari meja TV akan ada 2 buah pintu yang akan membawa kalian menuju ke kamar-kamar tidur anaknya. Sementara itu kalau Gede putar kameranya, tepat setelah kita dari area tangga yang tadi nih kak, yang di kanan kamera, kalau kita lurus ada 2 pintu lagi.
Pintu hitam adalah pintu ke area kamar mandi, dan pintu selanjutnya adalah pintu ke kamar tidur ketiga yang ada di lantai 2 ini. Posisi area kamar mandinya ini tepat berada di bagian atas dari kamar mandi yang ada di lantai dasar tadi. Sudah Gede lengkapi dengan bukaan ke arah samping. Ini adalah area kamar mandi berukuran 1,5 x 1,5 meter, khusus untuk penghuni yang berada di bagian lantai 2. Kemudian tepat di bagian samping dari kamar mandi ini, Gede sudah siapkan satu buah kamar tidur yang cukup besar nih. Ukuran kamar tidur yang berada di bagian belakang kiri rumah ini Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 3 meter. Nah, karena ukurannya yang 3 x 3 meter, kamar tidur yang ketiga ini bisa kalian manfaatkan sebagai kamar tidur utama, khusus untuk aganansista yang suka kamar tidur utamanya berada di bagian lantai 2-nya. Bedanya kalau kamar tidur yang di atas, kamar mandinya berada di luar ya, tepat di bagian depan dari pintu masuk ke kamar tidurnya. Nah, sekarang nggak usah lama-lama, kita pindah yuk ke sisi kanan, karena Gede mau kasih lihat kalian kamar-kamar tidur anaknya nih. Kak Gede, bikinin dong rumah 2 lantai, pasukanku banyak nih. Nah, hari ini udah Gede wujudkan ya. Untuk kamar tidur yang keempat adalah kamar tidur anak yang Gede buat dengan total ukuran 3 dikali 2,25 meter. Bukaan jendelanya sudah ada yang mengarah ke bagian belakang, tepat di bagian atas dari area musola yang ada di tamannya. Buat yang mau lihat area taman dan musolanya, nanti tinggal klik aja link di kolom komentar, yaitu pembangunan tahap 1-nya ya. Nah, sekarang kita akan bergerak lagi tepat ke bagian depannya untuk melihat area kamar tidur yang kelima. Kamar tidur kelima ini adalah kamar tidur anak yang ketiga ya, karena di lantai dasar ada satu juga kamar tidur anaknya. Kamar tidur yang kelima ini Gede buat dengan ukuran sama, yaitu 3 x 2,25 meter, yang mana tentu saja nggak akan ketinggalan, lengkap dengan bukaan yang mengarah ke bagian depan rumahnya. Nah, baru setelah kita melihat kamar tidur yang kelima ini, sekarang kita akan menuju ke bagian area balkon yang berada tepat di bagian depan dari ruangan duduk keluarga di lantai 2-nya ini. Antara ruangan keluarga dan area balkon, di sini Gede berikan sebuah pintu geser kaca ya. Nah, ini adalah area balkon yang Gede buat cukup besar ukurannya nih. 4,5 meter dikali 2,5 meter. Gimana? Besar kan kak? Area balkon ini terletak pas di bagian depan tengah rumah, di atas dari ruangan tamu yang ada di bagian lantai dasarnya. Area balkon ini bisa kalian gunakan untuk kumpul bareng keluarga ataupun teman-teman dekat. Dan kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar lagi, kalian bisa tinggal satukan ruangan balkon di depan dengan area ruangan lesehan keluarga yang ada di belakangnya. Dengan tambahan 2 ruangan ini berarti semakin banyak pilihan untuk kalian kumpul bareng teman dan keluarga di rumah ini ya. Ada area ruangan serbaguna di bawah dekat taman, juga ada area ruangan tamu dan ruangan keluarga di bawah yang cukup besar. Area balkonnya ini tepat di bagian depannya kita akan berikan perlindungan berupa kombinasi stainless yang Gede padukan dengan kaca tempered 12 mili. Jangan lupa kacanya harus ditemper supaya aman ya. Amit-amit kalau pecah dia akan berubah jadi butiran pasir-pasir kaca tuh kak. Nah, Gede mau tambahkan lagi nih untuk bagian tampak depannya. Gede tadi lupa jelaskan. Kalian bisa juga tambahkan atap pelana hanya di bagian atas dari balkonnya. Sementara yang di bagian atas dari teras tidak usah. Ini sebagai alternatif ketiga untuk bagian tampak depannya ya. Nah, setelah Gede kasih lihat alternatif ketiga bagian tampaknya, berarti keseluruhan desain rumah hari ini udah Gede jelaskan. Untuk aganansista yang mau lihat video tahap pertamanya, Gede ingatkan lagi ada di kolom komentar di bawah linknya ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Gede minta tolong ya kak, bantu like videonya ya. Kata YouTube, Gede kurang dapat banyak like nih. Dan bantu bagikan juga video ini ke teman-teman yang lainnya. Mohon maaf, pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.